Ya, cukup panas hari ini. Ya, baik, saya akan mengajukan pertanyaan sebagian dari pertanyaan tersebut. Oke. Menurut Anda, sejauh ini bagaimana perkembangan sebuah situs internet, terutama di Indonesia? Perkembangan sebuah situs internet di Indonesia banyak sekali yang mengabaikan tingkat keamanan. Padahal pada kenyataannya kita mengalami atau kenal dengan istilah there is no such thing as a perfect system, bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Dalam hal ini situs di internet. Banyak sekali kita temukan beberapa halaman login page yang tidak terurus, terutama bagi para pengembang website itu sendiri untuk menanggulangi dari serangan-serangan hacker. Dari serangan hacker tersebut, kadang mereka menyusup tanpa mempedulikan siapa pemilik sebuah situs itu. Jadi, dari keamanan situs lemah atau biasa dikenal dengan vulnerable systems, di situ bisa memastikan bahwa situs tersebut tidak lepas dari pantauan serangan dari hacker-hacker lain. Oke. Bagaimana para pengguna internet dapat mengetahui bahwa situs yang mereka buat tidak terlepas dari serangan-serangan penyusup internet? Well, sebetulnya setiap sistem yang ada di website itu sendiri, setiap hari ada pembaharuan sistem seharusnya. Dan dari segi pengamat teknologi, banyak yang mengatakan bahwa hacker pun dapat mengetahui lebih dari para pemilik situs tersebut. Jangkauan keamanan yang dimiliki oleh pemilik sebuah situs kadang tidak lebih dari hanya sekedar di awal. Artinya, para pemegang sebuah situs kadang jarang memperhatikan tingkat keamanan sebuah situs hingga mereka bisa memasuki semua situs-situs yang ada di internet itu sendiri. Dalam artian penyusup dan pemilik sebuah situs harus mempatch atau mempertahankan situs agar tidak lemah. Oke, dan bagaimana masalah privasi dengan layanan BBM itu sendiri, terutama di Indonesia? BBM, sebetulnya BBM sangat menjamur ya di Indonesia. Saya kira Anda juga pernah memakai BlackBerry, layanan BlackBerry, right? Sebetulnya BlackBerry sendiri di Indonesia sudah menjamur, bahkan lebih dari negara Malaysia. Bahwa Indonesia banyak sekali yang memakai layanan BlackBerry, terutama para pemuda dulu waktu tahun 2008. Ya, pengguna BlackBerry hanya sebatas kalangan-kalangan tertentu saja. Tetapi beranjak semakin hari dewasa ini, pengguna BlackBerry sudah banyak digunakan oleh kalangan remaja. Nah, dari isu keamanan BlackBerry ini sendiri sebetulnya sangat penting, terutama kalau kita menyebarkan foto-foto lewat BBM Messenger. Sebetulnya tidak hanya pihak kita dan lawan teman BBM kita yang mengetahui isi konten dari message di BBM tersebut, bahwa provider sebetulnya mereka menangkap ada pihak ketiga yang mengaku gambar-gambar tersebut. Jadi jika ada sebuah gambar privacy, misalnya gambar yang bersifat pribadi kemudian dikirim ke lawan BlackBerry Messenger kita, sebetulnya tidak hanya dia yang mengetahui, bahwa di sana ada pihak-pihak yang mengetahui, pihak ketiga yaitu dari BlackBerry sendiri, server BlackBerry Messenger sendiri. Kita ketahui dulu waktu kasus-kasus di Indonesia banyak sekali yang tersangkut kasus korupsi. Ya, sebetulnya data-data percakapan di BlackBerry pun bisa di-copy kemudian diambil untuk jadi bukti di persidangan. Sekitar tahun 2012 waktu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, banyak sekali tersangkut korupsi dan dari negara menyalin data-data transkrip percakapan yang memuat mengindikasikan bahwa percakapan tersebut mengarah ke hal-hal merugikan negara seperti itu. Jadi bagaimana dengan pengguna sendiri BBM itu digunakan dengan hal yang baik,
Ya, sebetulnya kalau penggunaan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif, itu mungkin tergantung dari pengguna sendiri. Ada beberapa yang menggunakan ke ladang bisnis misalnya, atau mereka menjual suatu produk misalnya, atau mungkin berkirim pesan menyemangati lawan jenis, atau kita mengasih kabar dengan pacar misalnya, sharing berteman dan lain sebagainya, sama guru menggali informasi, kemudian join ke sebuah grup di BlackBerry yang bersifat positif. Sebetulnya itu sangat membantu buat meningkatkan kita di kematangan diri kita sendiri untuk dalam bidang teknologi ini terutama, seperti itu. Dan apa yang salah dari sebuah BlackBerry Messenger itu untuk para pengguna? Sebetulnya tidak kesalahan dari BlackBerry atau RIM slow motion itu sendiri. Mereka hanya menyediakan layanan buat para pengguna meraup sebagaimana mestinya mereka menyediakan layanan. Sejauh ini mengumpulkan penggunanya itu sendiri. Dulu waktu BlackBerry sendiri belum tersebar di platform Android dan iPhone, BlackBerry hanya kita temukan pada platform Android, jadi cuma BlackBerry saja yang punya aplikasi BBM. Ya. Sedangkan lambat laun setelah mengalami krisis keuangan, akhirnya pihak BlackBerry memutuskan untuk bergabung dengan Android dan iPhone. Kemudian di sana BlackBerry juga bisa meraup sebanyak-banyaknya pengguna dari seluruh dunia.